kok settingnya kok pakai. Udah ada harus deh. Ya, itu, waduh. Adalah terkait dengan transformasi koordinat secara dinamis ya. Saya share screen. Baik, saya share screen ya. Baik. Nah, jadi untuk transformasi koordinat ini ya, jadi karena kita juga memiliki datum, baik itu dalam datum statik ya, yang itu kemudian kita memiliki banyak datum statik sebelumnya, dan kita perlu kemudian juga menentukan hubungan antar datum statik tersebut begitu. Itu yang kemudian kita lakukan dengan transformasi datum statik. Nah, kemudian selanjutnya saat ini kita kan memiliki datum dinamis ya, semi dinamis begitu dan dinamis. Nah, ini juga tentu saja antar datum itu akan terdapat beberapa datum ya ke depan begitu sebagai pengembangan atau refinement atau redefinisi ya dari datum-datum semi dinamis atau dinamis yang saat ini sedang digunakan begitu. Maka di sini juga kita kemudian perlu mengetahui hubungan antara datum dinamis tersebut ya. Oleh karena itu maka kemudian kita bisa melakukan transformasi datum dinamis. Nah, terkait dengan transformasi datum dinamis ini, maka ada 3 hal nanti ya yang perlu kemudian diketahui. Pertama adalah nanti mampu menjelaskan konsep transformasi koordinat atau datum semi atau juga datum dinamis begitu. Semi dinamis atau juga dinamis. Yang kedua menuliskan persamaan umumnya terkait dengan transformasi datum semi dinamis dan dinamis atau dinamis, dan kemudian berikutnya adalah mampu melakukan transformasi koordinat datum ya untuk datum semi dinamis atau dinamis. Nah, terkait dengan transformasi datum dinamis ini begitu secara 3 dimensi ya. Maka di sini pada saat kita akan melakukan transformasi misalnya dari sistem 2 begitu ya di sini. Jadi kita memiliki tidak jalan. Ya. Jadi kalau kita kemudian memiliki misalnya ini dari sistem yang kita miliki dan kemudian kita akan membawanya ke dalam sistem 1 ya. Kita memiliki dalam sistem 2 dan kemudian ini saya lupa tidak mengupdate, jadi ini kerjaannya malah sibuk mengadmit ini ya. Ya. Jadi di sini maka sama seperti juga kita melakukan transformasi datum statik, maka di situ kita kemudian perlu melakukan beberapa penyesuaian ya dalam rangka kita bisa memindahkan dari datum 2 ke datum 1 ya. Yang tentu saja kita lakukan ini bisa tidak selalu harus kemudian dalam urutan, dalam tahapan begitu, tetapi juga bisa urutan ini kemudian bisa berubah begitu. Kita bisa melakukan pertama adalah mensejajarkan ya sumbu-sumbu rotasi ini begitu, sumbu-sumbu koordinatnya, maka kemudian di situ kita harus melakukan rotasi baik pada arah sumbu X ya, di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z begitu.
Dan kita mengetahui bahwa pada saat kita melakukan rotasi pada sumbu, misalnya sumbu X di sini, ya, maka eh, yang berputar itu adalah sumbu Z dan sumbu Y begitu ya. Sumbu X-nya kemudian kita nyatakan tetap begitu. Kemudian pada saat demikian juga pada saat kita melakukan rotasi pada arah sumbu Y begitu, maka di sini yang eh, Y-nya kita fix dan kemudian yang mengalami perputaran itu adalah sumbu X ya, sumbu X dan sumbu Z begitu ya. Demikian kemudian untuk yang Z ya, pada saat kita melakukan rotasi pada arah sumbu Z, maka di situ yang berputar itu adalah sumbu bidang ya X dan Y di situ ya. Nah, oleh karena itu maka kemudian kita memiliki eh, tidak jalan. Kita memiliki persamaan umum ya, persamaan umum dari datum 2 ke datum 1 atau datum 1 ke datum 2 ya. Di situ adalah pertama di sini kita kemudian memiliki nilai koordinat ya pada sistem pertama begitu ya. Kemudian koordinat tersebut ya kita kalikan terhadap di sini ada rotasinya ya. Dan kemudian ada di sini faktor skalanya begitu ya. Kemudian kita tambahkan dengan translasinya ya. Namun di dalam datum dinamis ini setiap koordinat itu akan memiliki nilai kecepatannya ya. Nah, oleh karena itu maka di sini ya koordinat yang kita punyai maka di situ juga akan ditambah dengan nilai kecepatannya begitu ya. Itu kemudian dalam hal ini juga ya tidak hanya nilai koordinatnya saja yang dia memiliki kecepatan koordinatnya, setiap parameter itu juga akan memiliki nilai kecepatannya ya. Di sini misalnya di sini T ya, maka di situ juga kita perlu tambahkan komponen dari kecepatan dari translasinya begitu ya. Nah, kemudian di sini juga ya faktor skala begitu ya atau skala kita juga kemudian perlu menambahkan di sini komponen dari eh, kecepatan dari skalanya ya. Kemudian juga untuk rotasi di sini ya. Nah, rotasi di sini juga kemudian kita perlu menambahkan kecepatan dari rotasinya begitu ya. Nah, setiap kecepatan itu ya akan mengalami perubahan seiring dengan perbedaan epoch ya dari datum yang kita punyai saat ini ke datum yang akan kita tuju ya. Nah, dalam hal ini datum kita posisi atau epoch dari datum kita saat ini itu adalah ya di sini epoch ke-0 TOX begitu dan kemudian yang akan kita tuju itu adalah pada periode ke T misalnya seperti itu ya. Demikian juga sama di sini ya untuk yang kecepatan translasi ya, kecepatan rotasi dan juga kecepatan untuk faktor skalanya begitu. Ya, itu jadi di sini pada dasarnya persamaannya sama ya. Di sini T ditambah faktor skala kali rotasi kali ya, kali dari eh, apa nilai koordinatnya ya yang diketahui pada datum kita saat ini dan kita kemudian akan memindahkan ke dalam datum yang kita tuju ya. Nah, dalam hal ini ya datum yang saat ini itu kita simbolkan dengan di sini ya ada ini simbolnya itu adalah Y Y di sini ya. Y Y Y ya itu kemudian yang akan kita kemudian menuju ke ya datum dari yang kita tuju yang Z ini ya. Atau kalau di sini dari 2 ke 1 begitu ya. Itu nah kemudian untuk selain kita bisa menuliskan ya dengan format persamaan seperti ini ya.
Jadi ini panjang begitu. Pertama kita tuliskan terlebih dahulu komponen dari statiknya, ya berarti persamaannya kan sama seperti persamaan transformasi datum statik ya. Berikutnya kemudian baru kita tambahkan ya komponen kecepatannya atau komponen dari dinamisnya begitu ya. Persamaan dinamisnya, dan persamaan dinamisnya kita juga melihat ini persis seperti komponen statiknya begitu ya. Hanya isinya saja yang itu adalah nilainya berupa kecepatan ya, kecepatan dari parameternya begitu. Itu ya, atau kita juga bisa menuliskannya dengan beberapa apa ya, format persamaan transformasi datum gitu ya. Nah, di sini kita bisa menuliskannya, ini nilai koordinat yang kita tuju, ZZ ya. Kemudian kita bisa ini tambahkan langsung ya. Jadi T ditambah kecepatan dari translasinya ya. T-nya itu adalah pada posisi yang ke-0. Kemudian di sini kecepatan translasinya ya. Eh, yang kemudian itu kita kalikan ya dengan faktor periode waktunya ya. Misalnya di sini setahun atau 2 tahun ya. Dalam hal ini kemudian kita harus sesuaikan dengan periodisasi dari atau epoch dari datumnya ya. Kemudian kita juga di sini kita bisa melihat 1 ditambah faktor skala. Nah, di sini kemudian sudah kita langsung tambahkan faktor skala ini ditambah dengan kecepatan faktor skala begitu ya. Dan kemudian kita kalikan dengan R-nya ya, rotasi, kemudian kita kalikan dengan nilai koordinatnya. Ya. Dan kemudian kita harus ingat bahwa R-nya ini adalah matrik ya, matrik rotasi. Dan kemudian juga di sini untuk yang transformasi datum dinamis itu yang sebelumnya R-nya itu hanya komponen ya, komponen dari rotasi arah sumbu Z misalnya ini minus arah sumbu Y ya. Kemudian ini minus arah sumbu Z ya. Kemudian di sini ada arah sumbu X ya. Di sini diagonalnya satu-satu karena pada koordinat dia tidak berorientasi sehingga nilainya ya. Nah, namun di dalam transformasi datum dinamis maka di sini kita menambahkan begitu ya. Menambahkan di sini setiap komponen dari rotasinya itu ditambahkan dengan nilai kecepatan rotasinya begitu ya. Jadi di sini misalnya rotasi pada arah sumbu ya, pada arah sumbu Z ditambah dengan besarnya kecepatan rotasi pada arah sumbu Z ya. Demikian ini yang arah rotasi sumbu Y ditambah dengan besarnya kecepatan rotasi ya pada arah sumbu Y begitu ya. Jadi ini perbedaannya ya, di mana di sini untuk setiap komponennya ini persamaannya sama begitu, tetapi untuk setiap komponennya baik itu komponen parameternya ya maupun dengan juga di sini ya. Di sini nilai koordinatnya itu kemudian harus kita tambahkan faktor kecepatan ya. Untuk parameternya kita tambahkan dengan faktor kecepatan parameternya, sedangkan ini ya untuk yang nilai koordinatnya maka di situ kemudian kita harus di sini ya, yang X, T, ya, YY dalam hal ini ya. Kemudian kita tuliskan di sini terdiri dari komponen nilai koordinatnya yang itu statik dan kemudian nilai kecepatan koordinatnya begitu ya. Itu adalah alternatif yang kedua yang biasa kemudian banyak ya digunakan begitu. Nah, sama seperti juga datum statik begitu ya. Jadi untuk datum dinamik ini kita juga ada 2 kasus ya. Pertama adalah jika misalnya kita sudah mengetahui nilai koordinatnya ya. Dan tidak hanya nilai koordinatnya, mohon maaf, kita sudah memiliki nilai parameter transformasinya begitu ya. Dan juga nilai kecepatan.
dari parameter transformasinya ya. Maka ya kita tinggal kemudian memasukkan nilai-nilainya saja ya ke sini. Ya, kita masukkan berapa nilai translasinya arah sumbu X, Y, Z begitu. Kemudian juga kita berikutnya tambahkan nilai kecepatan ya, kecepatannya begitu. Demikian seterusnya begitu ya. Nah, oleh karena itu misalnya di sini ya, ini ada contoh kasus begitu. Ini diketahui nilai parameternya ya. Misalnya ini nilai koordinat dalam ITRF 2000, dia diketahui epohnya adalah meskipun ini ITRF-nya 2000, tapi epohnya itu adalah 2002 gitu ya. Artinya ini sampai dengan 1 Januari 2002. Dan nilai koordinat untuk ITRF 2000 itu diketahui ya, nilai X-nya, nilai Y-nya, dan nilai Z-nya ya. Kemudian ini diketahui elipsoid yang digunakan itu adalah GRS 84 ya. Kemudian di sini juga diketahui ya apa posisinya begitu ya. Ini diketahui lintang, bujur, dan kemudian tinggi. Kemudian diketahui datum parameternya dari transformasi ya yang ITRF 2000 ke DGA, datum geodetik Australian 94 gitu ya. Geodetik datum Australian 94 yang itu adalah epohnya ya, epohnya 2000. Nah, ini kita ingat tadi ITRF 2000 itu epohnya adalah 2002 begitu. Nah, sekarang kemudian kita akan mentransformasi dari ya ITRF 2000 begitu ke DGA 94 ya. Nah, ini sudah diketahui nilai parameter transformasinya untuk epoch 2000 ini ya. Yaitu epochnya 2000 ya. Kemudian di sini nilai parameter transformasinya sudah diketahui ya. Ada nilai Tx, Ty, Tz, kemudian nilai parameter dan faktor skalanya ini dalam ppm part per million, kemudian ada rotasi arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z begitu ya. Nah, kemudian selain nilai parameternya di sini juga diketahui berapa kecepatannya ya per tahunnya ya. Di sini untuk Tx-nya kecepatannya positif ya, yaitu 0,0110 meter begitu ya. Nah, untuk yang Ty ini negatif, kemudian Tz ini juga negatif gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk faktor skalanya juga negatif ya. Faktor skalanya ini ya, ketelitian kecepatannya begitu. Kemudian di sini untuk besarnya nilai rotasi ya, kecepatan dari nilai rotasi arah sumbu X, arah sumbu Y, dan kemudian arah sumbu Z gitu ya. Nah, kemudian dengan menggunakan persamaan ini ya, gitu, kita kemudian masukkan nilai-nilai koordinatnya di sini Tx ya. Kita mengetahui berapa nilai translasinya, kemudian di sini kecepatan translasinya ya. Diketahui nilai kecepatan translasinya di sini ya. Arah sumbu ini ya, kecepatan translasinya di sini. Dan kemudian di situ karena epochnya itu adalah dari 2000, yang nolnya itu adalah 2000, saat ininya adalah 2000 tahun 2000, dan kemudian kita akan transformasikan ke datum yang itu epochnya 2002 ya. Oleh karena itu kemudian kita tuliskan seperti ini dan kita dapatkan ya berapa nilai apa translasinya begitu ya. Arah sumbu X, Y, Z begitu. Kemudian juga untuk faktor skala ya, kita juga tambahkan begitu di sini kita mengetahui ini nilai ya, nilai faktor skalanya, dan kemudian ini kita memiliki 0,0 ya di sini. Kecepatannya ini negatif 0,0 itu. Kita tambahkan di sini ya minus gitu dikali dengan ini perbedaan epochnya, dan kemudian kita mendapatkan berapa nilainya. Kemudian berikutnya untuk yang komponen rotasi begitu ya.
Untuk rotasi di sini ya, kita juga memiliki di sini ya nilai rotasi begitu dan kemudian kecepatan rotasinya ya. Dan kita masukkan di sini setiap nilai komponen rotasi X, arah sumbu Y, arah sumbu Z dengan nilai kecepatannya dan kemudian epokhnya ya dari 2000 ke 2022 begitu ya. Dan kemudian di sini kita sudah dapatkan dalam satuan menit dan kemudian kita konversi ya ke dalam satuan radian begitu ya. Dan kemudian berikutnya adalah kita menghitung menghitung nilai matrik rotasinya begitu ya. Dan kemudian kita masukkan nilai-nilainya ya di sini. Jadi dari 2000 ya ke 2022 di GA 2022 begitu ya. Itu dan kemudian ini kita memiliki nilai koordinat ya. Di sini nilai koordinatnya kita miliki di sini ya diketahui begitu ya. Jadi dari ITRF kita memiliki nilai koordinatnya ini ya. Kemudian kita sudah memiliki nilai parameter transformasinya ya dari ITRF ke DGA 92 sehingga kemudian kita tinggal masuk-masukkan. Itu adalah dalam kasus kita memiliki nilai parameter ya, parameter koordinatnya. Ini misalnya kita bisa meminta ke BIG begitu ya atau ke instansi terkait begitu terkait dengan parameter transformasi datum ini. Tetapi kalau misalnya kita tidak memiliki ya, tidak ada yang memiliki parameter transformasi datumnya ini kebetulan di satu wilayah yang terpencil begitu, maka berikutnya kemudian kita perlu kemudian menyelesaikannya ya atau mencari nilai parameternya. Nah, untuk menyelesaikan atau mencari nilai parameternya, maka kemudian harus kita selesaikan ya dengan menggunakan hitung kuadrat terkecil. Ya. Nah, dalam hal ini ya untuk transformasi datum dinamis ya jumlah dari parameter transformasinya itu ada 2 kali lipat ya dari transformasi datum statik ya. Nah, oleh karena itu 2 dikali 7 ya menjadi sama dengan 14. Dalam hal ini ada 14 parameter ya. Yaitu ada parameter translasinya 3, rotasinya 3, faktor skalanya ya. 1 begitu. Dan kemudian itu ada 7 plus kemudian ya adanya kecepatan translasi ya arah 3 sumbu koordinat itu kita memiliki 3 ya. Kemudian kecepatan dari rotasinya kita memiliki juga 3 dan kemudian kita juga memiliki kecepatan ini ya, kecepatan faktor skalanya ya. Nah, oleh karena itu maka kemudian kita menjadi di dalam hal ini kita memiliki ada 14 ya, 14 parameter ya. Nah, kemudian penyelesaiannya gimana? Begitu penyelesaiannya ini kemudian perlu ya kita kemudian selesaikan dengan menyusun ya matrik persamaan pengukuran begitu ya. Nah, untuk untuk persamaan pengukuran atau observasi ya itu kita bisa menggunakan ada beberapa model ya tadi kita bisa menggunakan metode ini ya persamaan ini atau kita juga bisa menggunakan yang persamaan ini ya atau kita juga bisa menggunakan persamaan ini ya. Kalau yang ini kan diurutkan dulu nilai parameternya baru kemudian berikutnya di dalam baris yang sama dimasukkan nilai kecepatan dari parameternya ya termasuk juga dikalikan dengan nilai koordinatnya begitu ya. Ini menjadi satu kesatuan rumusan atau persamaan dari parameternya ditambahkan sekalian di dalam persamaan yang sama kita tuliskan untuk kecepatan dari parameternya ya. Itu
Ini urutannya diurutkan dulu seperti itu, statiknya dulu, baru kemudian dinamisnya. Kalau di sini kan tadi statik dan dinamisnya langsung ya. Jadi begitu ada nilai translasi, statik ditambah langsung translasi yang dinamiknya. Ya, demikian juga untuk yang faktor skala dan kemudian juga di sini kita melihat untuk yang rotasinya, begitu ya. Nah, alternatif yang berikutnya adalah kemudian kita bisa membagi ya persamaan yang panjang tadi itu menjadi dua bagian atau dua persamaan begitu ya. Yang itu saling independen atau saling tidak terkait ya. Nah, ini persamaan yang pertama itu adalah kita tuliskan terkait dengan persamaan koordinatnya, nilai koordinatnya ya. Atau mohon maaf, ini adalah kemudian persamaan datum statiknya ya, kita masukkan di sini ya. Jadi di sini hanya memang ada translasi ya. Kemudian di sini ada faktor skala, kemudian di sini faktor rotasi gitu ya. Dan itu kemudian kita kalikan dengan nilai koordinatnya. Ini kebetulan karena untuk parameter datum 14 parameter itu ya, kedua-duanya itu memiliki kecepatan ya, jadi tidak ada yang di-fix begitu ya. Kedua, baik dari datum awal ke datum yang akan kita tuju itu kemudian apa ya Nah, sehingga pada saat itu terpaksa harus dari ada yang ya di tempat yang lain ya. Dia belum mendapatkan pada hari pemungutan suara kita 14 Juli dan Pak namun ditolak oleh KPPS tersebut sehingga Pak Sori dan keluarga tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Di sini pertanyaannya, mengapa keluarga Pak Sori ditolak oleh KPPS tersebut? Apa pendapat kita? Mario di off kan ya? Anda double ya? Kebetulan saya Mario. Ini Mario sambil double ya Mario? Ya. Nah, kemudian untuk yang ini ya, jadi untuk yang alternatif persamaan yang ketiga, ini kita kemudian bisa membagi persamaan yang panjang tadi itu menjadi dua komponen ya. Jadi menjadi dua persamaan, yaitu yang persamaan pertamanya itu adalah hanya komponen yang statiknya, artinya nilai parameternya dan nilai koordinatnya begitu ya. Dan kemudian yang persamaan kedua itu adalah hanya mengandung komponen yang dinamiknya. Artinya di sini adalah nilai kecepatan dari parameternya dan kemudian nilai kecepatan dari koordinatnya begitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini persamaannya sama ya, tetapi yang pertama ini adalah tadi ya komponen statiknya dan kemudian yang di bawah ini adalah persamaan komponen dinamisnya ya. Nah, oleh karena itu maka pada saat kita kemudian ini penyelesaiannya adalah dengan menggunakan metode kombinasi begitu ya, karena kedua datum ini itu memiliki kecepatan ya, baik datum yang satu maupun datum dua ya, sehingga tidak fix begitu keduanya. Maka dalam hal ini kita menyelesaikannya dengan menggunakan metode kombinasi begitu ya. Dan ini kemudian kalau kita tuliskan persamaan normal dari metode kombinasi ya, yaitu AX plus BV ditambah W sama dengan 0 gitu ya. Itu dan kemudian ini
Nah, ini khusus ya, karena di sini kalau biasanya kita menuliskan itu adalah 3 kali N gitu ya, kalau statik itu. 3 kali N gitu. Kemudian di sininya X-nya ada 7, ya, sehingga di sini 3 kali N kali 7 kali 1 gitu ya. Nah, hanya di sini karena kita kemudian menuliskannya itu tadi satu persamaan panjang itu kita bagi menjadi 2 persamaan begitu ya. Nah, oleh karena itu maka di sini setiap komponen koordinat ya, komponen arah sumbu X, Y, dan Z itu kemudian menjadi 2 ya, dikali 2. Oleh karena ini menjadi 6N ya. Ini persamaan yang statiknya, kemudian persamaan yang dinamiknya, berikutnya juga sama ya untuk nilai koordinat yang berikutnya begitu ya. Kemudian di sini untuk yang B kali V, ini kalau ini adalah matrik parameter koefisien parameter karena apa? Karena persamaan ya, pengukuran itu kemudian kita turunkan terhadap nilai parameternya sehingga kemudian kita mendapatkan matrik A yang isinya adalah koefisien dari parameternya ya pada saat diturunkan terhadap nilai parameternya itu. Nah, kemudian kalau yang di B kali V ini adalah V ini adalah residu ya, dan B ini adalah matrik ya. Yang B ini itu adalah matrik ya, matrik koefisien dari residunya ya. Ini juga sama 6 kali N ya. Hanya kemudian di sini untuk yang jumlah kolomnya itu karena ya, kalau misalnya yang untuk statik itu kan ini 6 N ya, 6 kali N begitu. Karena kan ada di sistem koordinat 1 dia ada 3 koordinat, ada 3 komponen koordinat X, Y, Z, dan kemudian di sistem koordinat yang kedua itu juga setiap koordinat itu, setiap titik itu memiliki ada 3 komponen koordinatnya, sehingga menjadi 6 kali N. N itu adalah jumlah titik ya. Nah, sedangkan kalau di sini karena kita kemudian memiliki 2 ya, 2 persamaan begitu, persamaan statik dan persamaan untuk yang kecepatannya, maka di sini kita menjadi tadi ya 6 ini dikali 2 ya, jadi 12 begitu ya. Kemudian ini W ini adalah matriks sisa, semua yang kemudian tidak masuk ke dalam komponen ini ya, diturunkan terhadap nilai parameter, diturunkan terhadap nilai koordinat, kita kemudian kita masukkan ke dalam matriks W begitu ya. Itu, dan kalau saya untuk penyelesaian hitungan perataan ya, saya lebih kemudian prefer untuk menuliskannya di dalam ini ya, setiap persamaan itu di breakdown menjadi 2 persamaan begitu ya. Namun demikian nanti jumlah persamaannya memang menjadi lebih banyak ya dibandingkan kemudian kalau kita menggunakan yang ini ya, persamaan yang ini ya. Karena ini kan hanya satu baris begitu ya. Demikian juga yang persamaan ini ya. Ini nilainya kemudian kalau tadi 6 kali N ya. Kalau yang kita menggunakan yang alternatif 1 dan alternatif 2, maka di situ nilai jumlah persamaannya itu adalah 3 kali N begitu ya. Demikian juga untuk size dari matrik B-nya ya. Yaitu di situ nilainya adalah 3 kali N gitu ya. 3 kali N kemudian yang di tengah itu 12 begitu ya. Itu, nah kemudian ini persamaannya ya. Jadi persamaannya di situ kita tuliskan untuk ini untuk setiap tadi ini untuk komponen yang statiknya, ini adalah untuk komponen yang dinamisnya begitu. Untuk komponen statiknya ini Fx, Fy, Fz ini kita memiliki ya ada Tx ya, kemudian kita kalikan dengan nilai
koordinat dan kecepatan koordinatnya ya. Kemudian di sini kita dikalikan dengan rotasinya ya dan dikalikan dengan nilai koordinatnya. Kemudian ditambah dengan ini faktor skala ya. Faktor skala yang kemudian kita kalikan ya dengan nilai koordinatnya begitu. Kemudian berikutnya adalah kalau ini adalah YY ya. Jadi ini datum Y, yang ini adalah datum X ya. Di mana kita akan mentransformasi dari datum yang Y begitu ke datum yang X begitu. Nilainya adalah sama dengan 0 ya. Itu untuk komponen statiknya dan kemudian untuk berikutnya adalah komponen dinamisnya ya. Nah, nilai komponen dinamisnya ini kalau kita lihat dengan komponen di atasnya sama begitu ya. Hanya artinya formulasinya logikanya itu sama ya. Hanya kemudian di sini yang kita masukkan itu adalah nilai kecepatan ya dari parameternya maupun juga nilai kecepatan dari koordinatnya begitu ya. Nah, dari persamaan pengukuran ini berikutnya maka kemudian kita turunkan ya. Kita membentuk ini ya, mengisi matrik ini, matrik normal dari persamaan kombinasi ya. AX ditambah BV ditambah W begitu ya. Nah, itu yang kemudian kalau kita lihat di sini untuk yang A di sini ya, matrik 6N kali 14 begitu. Dan kemudian di sini untuk persamaan yang pertama kita turunkan terhadap ya. Terhadap yang komponen ini itu adalah terhadap nilai koordinatnya begitu ya. Kemudian berikutnya adalah di sini ya kita turunkan ini kita turunkan terhadap nilai parameternya ya sampai di sini dan yang di belakang ini adalah kita turunkan terhadap kecepatan parameternya ya. Ini untuk persamaan yang satu ya, berikutnya persamaan 2, persamaan 3 ya. Kemudian berpindah ke titik yang berikutnya ya. Karena misalnya kita memiliki 3 titik ya yang kita transformasikan, maka kemudian di sini adalah koordinat dari titik 1, ini adalah koordinat titik 2, dan berikutnya itu adalah turunan ya, atau persamaan pengukuran dari titik 3 dan seterusnya begitu ya. Itu sehingga kemudian dari ini ya persamaan penurunan ini maka kemudian berikutnya kita akan mendapatkan isi dari isi dari matrik A ya. Jadi di sini misalnya kita memiliki di sini ya persamaannya ini ya. Persamaannya ini kita turunkan terhadap TX, hasilnya pasti 1 ya. Begitu. Kemudian yang berikutnya ini ya baris kedua ya, ini terkait dengan komponen sumbu Y. Maka di sini kita juga memiliki yang TY-nya itu adalah sama dengan 1 ya dan TZ-nya. Demikian ya, dan kemudian ini kita lihat ya nilai matrik rotasinya begitu, dan kemudian ini setiap matrik rotasi itu dikalikan dengan nilai koordinatnya yang kita ketahui ya begitu ya. Itu sama yang dilakukan juga untuk yang persamaan kecepatannya ya untuk nilai parameter dan koordinatnya ya, kita tinggal masukkan dan kemudian kita bisa mendapatkan ini ya. Nah, perbedaannya kalau kita lihat di sini ya, kalau yang untuk statik kemarin ya, kita kemudian cukup ya dikalikan dengan berarti ininya ada hanya sampai 7 ya, karena parameter hanya 7 begitu. Nah, sekarang selain nilai parameternya, maka di sini ada nilai kecepatan parameternya ya. Dan kemudian kita turunkan hampir sama ya kondisinya seperti yang untuk nilai parameternya begitu ya. Jadi kalau yang sisi ini kita turunkan dari persamaan ini ya, dan untuk yang ini kita turunkan
untuk di bagian ini. Ya. Dan kalau kita lihat ini kalau tidak pas pada posisinya maka nilainya itu sama dengan 0 begitu ya. Itu kemudian nah ini untuk yang B-nya ya. Untuk B-nya ini 6N ya. 6N kali 12 ya kali N. Ya, misalnya N-nya 3 tadi berarti ya 12 kali. Nah, ini sangat panjang ke sini ya. Udah panjang di sini. Ya. Nah, ini adalah untuk yang komponen untuk satu titiknya saja, ya. Nah, berikutnya ada lagi di sini, ya, sehingga kemudian menjadi ya tadi ini isinya hanya satu komponen ini saja, satu titik saja, ya. Nah, berikutnya kemudian kalau ada komponen berikutnya maka kemudian akan kolomnya itu menjadi sangat banyak, begitu ya. Itu terkait dengan transformasi datum dinamis ya. Ada pertanyaan untuk transformasi datum dinamis ini? Ya, baik. Ya, kalau tidak ada, ini saya akan meneruskan satu topik lagi ya. Satu topik lagi yang ini kemarin saya kurang tahu kok ini di kelas ini belum terselesaikan ya. Yaitu terkait dengan kalau ini ya, kalau sistem koordinat toposentris itu sudah belajar belum ya? Di sistem koordinat yang di semester sebelumnya ya. Sudah belajar belum ya? Sudah. Oh ya, baik. Ya. Sudah ya, berarti yang itu. Nah, ini kemudian saya akan menyampaikan terkait dengan nah, kalau sebelumnya itu kita mendiskusikan tentang ini ya, tentang datum horizontal ya. Ini apa yang sudah kita diskusikan itu semua adalah terkait dengan datum horizontal ya. Meskipun 3 dimensi, tapi sebenarnya pada implementasinya yang 3 dimensi di sini itu adalah yang kita menggunakannya itu adalah hanya untuk komponen horizontal begitu ya. Nah, oleh karena itu maka saya akan menyampaikan sedikit tentang datum vertikal begitu ya. Karena sistem referensi geodesi itu tidak hanya datum horizontal saja tetapi juga datum vertikal ya. Baik, ini saya akan ya. Ya, saya akan rekam karena ini di sebelah itu juga memerlukan. Oke, baik. Jadi ya, sudah kelihatan ya. Baik. Nah ini jadi seperti saya tadi sampaikan, jadi di dalam sistem referensi geodesi itu tidak hanya kemudian terkait dengan sistem referensi horizontal saja begitu, tetapi juga di dalamnya ada sistem referensi untuk tinggi dan kemudian juga sistem referensi untuk yang gravity begitu ya. Jadi referensi kita itu ada horizontal, vertikal, dan gravity gitu ya. Nah, kita sudah mengetahui bahwa di dalam sistem
referensi horizontal begitu. Oh, Di dalam sistem referensi horizontal ya, kita memiliki struktur ya. Ada yang itu adalah bersifat global ya, yang International Celestial Reference System gitu ya. Kemudian ada yang bersifat bumi kita melingkupi terestrial gitu. Ya, itu kemudian kita namakan sebagai International Terrestrial Reference System dan realisasinya adalah International Terrestrial Reference Frame begitu ya. Nah, itu adalah untuk horizontal. Untuk yang komponen yang vertikal dan gaya berat itu juga memiliki begitu ya. Jadi saya akan menyampaikan terlebih dahulu sebagai pengantar sebelum nanti kita mendiskusikannya di dalam lebih detail ya di dalam mata kuliah selanjutnya. Namanya itu adalah mata kuliah geodesi fisis yang akan kemudian lebih fokus ke mendiskusikan tentang International High Reference System dan International Gravity Reference System and Frame begitu ya. Nah, terkait dengan International High Reference System atau sistem referensi internasional ya, global dari tinggi, maka di sini ada beberapa hal yang mendasari mengapa kita kemudian juga harus men-set sistem tinggi internasional begitu ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai koordinat vertikal ya, yaitu yang kemudian kalau kita melakukan pengukurannya dengan menggunakan GNSS, maka di situ kita kemudian ya memiliki apa ya. Jadi di sini kita melakukan pengukuran, maka kemudian kita memiliki yang ellipsoid height ini ya. Kemudian di sisi yang lain ya, tinggi fisik kita itu adalah kita namakan sebagai tinggi ortometrik ya, di mana tinggi ortometrik itu kita dapatkan dari hasil pengukuran leveling begitu ditambah dengan pengukuran gaya berat begitu ya. Karena apa? Karena di dalam tinggi fisik ini kita berbicara mengenai beda potensial ya, bukan hanya beda tinggi saja begitu ya. Kemudian berikutnya adalah kita juga memiliki ada nilai yang itu menjadi acuan ya untuk mendefinisikan tinggi itu adalah kita namakan sebagai undulasi geoid begitu ya. Dan semua orang mengetahui bahwa kalau setiap kita melakukan penentuan posisi dengan menggunakan GNSS di sini, maka kemudian ya yang kita perlukan ini adalah yang ini ya ortometrik, tapi kita melakukan pengukurannya adalah yang geometrik, yang H ya, dari permukaan bumi sampai dengan ke elipsoid. Tetapi yang kita perlukan untuk berbagai keperluan itu adalah yang tinggi hanya ini ya, tinggi ortometris begitu, H besar. Oleh karena itu maka di sini dikenal hubungan ya tinggi ortometrik sama dengan tinggi geometrik dikurangi dengan undulasi geoid begitu ya. Nah, ini konsistensinya ya itu harusnya di level harapannya di level sentimeter. Jadi nanti sistem tinggi itu kira-kira seperti ini ya, begitu. Jadi memiliki hubungan yang jelas antara ya geoid dengan elipsoid dengan permukaan bumi begitu ya. Itu adalah kondisi ideal begitu ya. Tetapi di dalam kenyataannya ya. Jadi ini secara teori seperti ini gitu ya. Tetapi di dalam kenyataannya bahwa ya pada saat pertama misalnya ini ya dalam teori kita memiliki satu elipsoid yang itu base fitting ya sesuai dengan bumi kita itu. Dan itu kemudian disepakati oleh semua negara bersama-sama di permukaan bumi kita atau di bumi kita ya. Namun kenyataannya ternyata banyak sekali ya elipsoid ada WGS 84, GRS 80 ya,
misalnya, kemudian ada lagi Basel misalnya ya 1980 ya. Jadi banyak sekali elipsoidnya ini. Sehingga kemudian di situ penentuan hanya ya, penentuan ini akan berpengaruh ke penentuan tinggi geometriknya dan juga berpengaruh terhadap penentuan N-nya ini ya. Apakah N-nya ini atau yang betul yang ini begitu ya. Karena berbagai pendefinisian elipsoid yang ada begitu ya. Sehingga ini menyebabkan permasalahan di sini ya. Kemudian yang berikutnya ya, ini secara teori ya. Kita juga kemudian bisa mendefinisikan ya nilai geoid begitu ya sebagai representasi dari fisik bumi kita gitu ya. Yang itu kemudian kita definisikan relatif terhadap elipsoid ya. Dan kemudian bisa kita gunakan untuk ya sebagai referensi untuk melakukan pengukuran tinggi ya di permukaan bumi. Dalam hal ini kita mendefinisikan tinggi ortometrik begitu ya. Nah, tetapi permasalahannya adalah ya di sini disampaikan adalah orthometric height and gravimetric geoid adalah menggunakan hipotesis yang berbeda-beda begitu ya. Misalnya di situ kita mengetahui bahwa apapun yang ada di bumi kita, masa yang ada di bumi kita itu dipengaruhi oleh bulan misalnya dan dipengaruhi oleh juga matahari ya. Nah, ini kemudian ada perbedaan dalam kita mendefinisikan antara sistem pasang surut ya, tide antara ya kita menentukan ini tinggi ortometris dan kemudian berbeda dengan pasang surut yang pada ondulasi geoid begitu ya. Kemudian juga pada saat kita melakukan pengukuran dalam wilayah yang luas begitu ya. Maka kemudian di situ ada kesalahan sistematik ya. Itu karena jaraknya ya, terutama dalam levelingnya ini sini ya. Jadi dalam levelingnya ini ya, yang itu menjadi kendala begitu ya. Itu kemudian yang lain itu adalah juga misalnya di sini ini ya penentuan tadi geoidnya ya. Jadi ada nilai geoid rata-ratanya yang itu bisa berbeda-beda begitu. Kemudian juga, nah hal tersebut yang kemudian menyebabkan ya di sini bidang geoidnya yang seharusnya itu fitting sama konsisten begitu ya di permukaan bumi kita, karena kompleksitas dalam mendefinisikan geoid maka di situ ya nilai bidang geoidnya itu menjadi tidak satu begitu ya antara Indonesia dengan Malaysia dengan mana begitu ya. Itu yang kemudian menyebabkan ketidakkonsistenan ya pada saat kita mendefinisikan ya N-nya ini, mendefinisikan N dan kemudian juga mendefinisikan tinggi ortometriknya begitu ya. Kemudian yang berikutnya ini juga kendala yang berikutnya ya. Jadi dalam mendefinisikan tinggi tadi kita kemudian ada 3 bidang di sini yang kemudian saling berkontribusi ya. Ada di permukaan bumi atau topografi di mana di situ kita melakukan pengukuran ya. Kemudian yang bidang kedua itu adalah geoid ya. Yang ini adalah merepresentasikan fisik dari bumi kita dan kemudian yang berikutnya ini adalah bidang elipsoid ya. Yang kemudian merepresentasikan model bumi fisis. Dan kita mengetahui tadi bahwa elipsoidnya dan geoidnya ini bervariasi ya. Nah, ternyata di sini untuk mendefinisikan topografi atau permukaan bumi ini juga bervariasi begitu ya. Terjadi atau terdapat berbagai epoch yang berbeda dalam kemudian kita mendefinisikan ya bidang permukaan bumi kita ya. Misalnya di sini bisa ditunjukkan ya bagaimana kemudian ada time series pengukuran ya leveling begitu yang ini yang kemudian menggunakan elipsoid, tapi kalau misalnya kita menggunakan leveling begitu dengan konstanta tinggi ya fisis yang jelas, maka kemudian kita akan mendapatkan nilai yang benar begitu.
Jadi di sini dalam 3 bidang yang itu kemudian mendefinisikan ya secara teori hubungan antara di sini ya tinggi fisik ya, kemudian jenis tinggi matematis atau geometrik, dan kemudian ini bidang referensinya ya, fisis ya. Itu yang kemudian masing-masing untuk setiap bidang ini itu memiliki permasalahan ya. Nah, ini ya. Jadi mendefinisikan permukaan buminya itu menjadi berbeda-beda begitu ya. Nah, ini yang kemudian harus kita sepakati bersama-sama. Oleh karena itu maka di sini ya terjadi ketidaksamaan begitu ya, dari sistem tinggi yang ada di berbagai negara yang ada di dunia kita. Ya, ini karena mulai dari ketidaksesuaian dari elipsoidnya, ketidakfittingannya geoidnya, dan kemudian juga untuk yang topografinya, ya permukaan buminya. Ini mengapa kemudian ya sistem referensi internasional height ini ya sampai saat ini kemudian masih belum disepakati secara keseluruhan begitu ya, karena kemudian permasalahan itu masih sangat kompleks ya dan belum diselesaikan ya. Nah, oleh karena itu untuk menyelesaikan ya permasalahan ini kita kemudian tidak berbicara mengenai ukuran tinggi begitu ya. Jadi beda tinggi itu bukan ukuran metrik, tapi kemudian kita konversi menjadi beda potensial begitu ya. Karena apa? Kalau beda potensial itu, maka ya, jadi di sini tinggi itu menjadi konsisten begitu ya, dimanapun itu. Jadi dengan kita kemudian menetapkan di sini ya elipsoidnya di situ ya, elipsoidnya itu sebagai potensial elipsoid begitu. Kemudian kita juga sudah menetapkan di sini ya U0, kemudian kita juga sudah menetapkan bidang geoidnya sebagai ya W0 begitu. Dan kemudian kita juga menetapkan permukaan bumi kita itu sebagai satu bidang fisis ya. Yang itu kemudian kita namakan sebagai nilai potensial di satu titik ya di permukaan bumi. Nah, kalau kemudian kita merubahnya menjadi beda potensial ya begitu, maka di sini kita melihat ya konsistensi untuk elipsoid yang digunakan, kemudian geoid yang digunakan, dan kemudian juga bidang topografi yang itu kita gunakan begitu ya. Itu nah oleh karena itu maka beberapa cara yang kita lakukan ya untuk bisa memiliki sistem referensi tinggi yang ya global ini yang seperti ini ideal ya. Jadi dimanapun terkoneksi ya, dan kemudian ada realisasi fisiknya ya di permukaan bumi. Oleh karena itu maka beberapa yang kita lakukan misalnya di sini mendefinisikan besarnya ini ya, mendefinisikan besarnya geopotensial nolnya begitu ya. Kemudian di sini kita menetapkannya juga titik P ini itu harus ditetapkan dalam satu sistem datum ya yang disepakati ya. Kemudian berikutnya kita mengestimasi ya setelah kita memiliki ini semua, kita mengestimasi posisinya ya. Kemudian kita mengestimasi juga ini ya potensialnya, nilai potensial di titik P ya. Termasuk di dalamnya adalah juga kecepatan ya. Kecepatan di sini titik P, kemudian kecepatannya untuk yang sini ya potensialnya, dan kemudian juga nilai kecepatan untuk bilangan geopotensial ya. Kemudian disepakati di sini bahwa model pasang surut yang digunakan itu adalah mean tide system atau juga mean zero crust gitu. Kemudian satuan yang digunakan adalah satuan internasional menit atau second ya itu. Itu
Kemudian di sini ada realisasi dari IHRS-nya. Jadi didefinisikan, ini definisi dari IHRS-nya begitu. Ya, dan berikutnya kemudian direalisasikannya begitu secara fisik ya di dalam jaring kontrol begitu. Kemudian juga secara matematik dengan mendefinisikan koordinat referensi yang digunakan begitu ya. Artinya melakukan pendefinisian ulang dari koordinat ya, dari koordinat yang berlaku begitu. Kemudian koordinat berikutnya adalah kita juga mengestabliskan begitu international high reference frame begitu, kemudian juga mengevaluasi perbedaan berbagai strategi ya dalam kemudian kita menetapkan sistem referensi yang ada ya. Kemudian juga mengidentifikasi tentu saja di sini ya standarnya, konversinya, prosedurnya, yaitu terkait dengan International High Reference System dan kemudian internasional dan realisasinya sebagai International High Reference Frame begitu ya. Itu hierarkinya sama ya, ada global, kemudian ada network ya. Ini yang kemudian ini masih global ya. Nah, berikutnya kemudian ada regional dan kemudian national densification ya. Jadi perapatan dari jaring kontrol IHRF ini begitu ya. Itu kemudian yang beberapa, nah ini distribusi International High Reference Frame begitu yang ada, dan kemudian kalau kita dilihat di Indonesia ya, ini hanya ada satu nih ya, dan satu ini ada di BIG begitu ya. Yang kemudian dari dasar ini kita kemudian menetapkan hubungan ya relatif antar titik-titik IHRF ini begitu. Ini untuk yang VLBI-nya, ini yang VLBI itu Very Long Baseline Satellite ya, yang posisinya sangat tinggi begitu, dan ini yang kemudian hampir sama ya sebagai titik-titik ikat ya, seperti itu. Nah, ini untuk jadi untuk pendefinisiannya ada dari Very Long Baseline ya. Ada yang satelit laser ranging begitu. Ini juga ada 40 site yang digunakan untuk mendefinisikannya koordinatnya. Kemudian ada DORIS, Doppler ya, reference system begitu. Kemudian yang berikutnya ada absolute gravity di sini ya. Karena tadi seperti saya sampaikan bahwa jaring kontrol atau sistem referensi geodesi itu tidak hanya kemudian terkait dengan horizontal tapi vertikal dan juga gaya berat gitu ya. Itu posisi pasut ya, dan berikutnya ya. Itu ya sedikit, nah ini saya mengenalkan juga terkait dengan International Gravity Reference System atau IGRS ya, dan kemudian reference frame-nya IGRF begitu ya. Nah, ini pada dasarnya ini juga menjadi salah satu kebutuhan ya. Jadi peningkatan kebutuhan mengenai monitoring untuk perubahan global kita begitu. Maka di sini ada Asosiasi International of Geodesy begitu, kemudian mengembangkan satu sistem yang itu adalah bisa diterima ya keakurasiannya, kehomogenannya, kemudian long term global recording Earth gravity. Jadi ada pengarsipan ya gaya berat bumi begitu dalam periode yang lama. Kemudian juga sambil kita melakukan pengukuran gaya berat absolut begitu ya. Kemudian ini pada umumnya di sini secara sistem untuk International Gravity Reference Frame ini sudah ditetapkan ya. Jadi menggunakan yang free fall. Nah, ini peralatannya begitu. Peralatannya itu namanya adalah gravimeter begitu ya, untuk mengukur besarnya gaya tarik ya. Kemudian di situ juga kita memiliki adanya datum global ya dari distribusi titik yang ada, dan kemudian juga ada dari yang bersifat kontinu ya. Itu juga bisa menjadi bagian yang saling melengkapi ya dalam mengembangkan datum vertikal ini.
Kemudian nah untuk sama seperti yang ITRF dan ITRS begitu, ini untuk gravity juga ada International Gravity Reference System yang didefinisikan sebagai hasil pengukuran ya sesaat dari benda jatuh bebas ya yang dinyatakan dalam satuan unit ini ya meter. Kemudian ini adalah eh, apa satu set ya model konvensional begitu untuk time dependence correction. Jadi koreksinya itu tergantung dari waktunya ya, yang itu kemudian perlu disepakati begitu ya waktunya. Kemudian untuk realisasinya ini ada International Gravity Reference Frame ya, yang itu direalisasikan melalui sebagai bagian dari International Gravity Reference System ya, yang itu bisa terdiri dari pengukuran-pengukuran gaya berat absolut begitu ya. Itu kemudian semua absolute gravity ini yang kemudian digunakan untuk saling mengecek ya nilai-nilai dari pengukuran koordinatnya begitu. Itu ini adalah peralatan yang digunakan, jadi ini metode absolut yang digunakan ya. Ini alat untuk mengukur gravimet gaya berat begitu ya. Dan ini adalah distribusi titik-titik referensi ya yang digunakan bersama-sama. Ya. Itu nah untuk yang International Gravity Reference Frame di sini sudah ditetapkan ya. Jadi titik-titik dan kemudian itu memiliki ketelitian yang sangat tinggi begitu, 10⁻⁻7 meter per sekon ya. Wadat ya, ini yang kemudian tentu saja memiliki memerlukan metode pendefinisian yang sangat valid ya. Nah, untuk kemudian bisa memastikan memiliki ketelitian tersebut ya, maka di sini perlu dikembangkan infrastruktur untuk International Gravity Reference Frame ini ya. Di antaranya adalah reference stationnya ya. Kalau misalnya di dalam horizontal itu adalah GNSS-nya ya. Reference stationnya itu seperti apa? Kemudian ya, ini diperlukan pengukuran gaya berat yang sangat teliti karena nanti menjadi reference station ya. Kemudian berikutnya adalah juga untuk comparison station. Jadi diperlukan untuk melakukan kalibrasi ya. Melakukan kalibrasi begitu maka diperlukan adanya comparison station ya. Jadi untuk memastikan alat kita itu sudah benar begitu valid ya ukurannya, maka kita bisa harus kalibrasi ya. Dan kemudian juga untuk mendefinisikan IGRF ini juga disertai dengan pendefinisian space geodetic teknik lainnya ya, yang itu terdiri dari GNSS, SSL, SLR dan kemudian VLBI begitu ya. Itu saya kira sebagai pengantar ya, yang kita juga perlu memahami bahwa datum atau sistem referensi geodesi itu tidak hanya yang horizontal saja, tetapi juga yang vertikal dan gaya berat ya. Nah, untuk yang vertikal dan gaya berat ini sebagai pengantar, ada beberapa permasalahan yang kemudian juga ada solusinya begitu ya. Di mana di sini untuk yang vertikal kita memastikan bahwa pendefinisian tinggi itu tidak hanya pendefinisian metrik ya, ukuran meter saja, tapi kemudian harus kita konversi menjadi beda potensial gaya berat begitu ya, untuk memastikan konsistensi antara topografi, geoid, dan ellipsoid. Kemudian untuk gravity, ini kita sudah memiliki ada International Gravity Reference System dan IGRF ya, International Gravity Reference Frame, yang itu senantiasa harus kemudian kita maintenance ya, terutama untuk kita melakukan komparasinya ya, atau pengukuran yang teliti ya, sehingga memerlukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur ya, alat ukur gaya berat itu yang kemudian kita namakan sebagai gravimeter ya. Kemudian yang lain adalah juga melakukan kalibrasi sistematik, dan kemudian berikutnya adalah mengkoneksikan ya,
mengkoneksikan dengan berbagai satelit gaya berat satelit geodesi begitu ya. Itu saya kira apa ya. Saya kira itu untuk penyampaian materinya. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Ada chat. Ya. Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup ya untuk pertemuan kita begitu, dan nanti kita akan ketemu di ujian akhir ya, ujian akhir semester ini, dan kemudian juga untuk ujian akhir ini nanti Bu Dwi ya itu juga akan memberikan soal begitu Bu Dwi, sehingga nanti ada soal dari Bu Dwi dan soal dari saya begitu. Dan terkait dengan materi dari saya itu adalah pertama ada tentang komponen dari sistem referensi geodesi ya itu. Kemudian berikutnya adalah pendefinisian datum statik dan datum dinamis. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan transformasi datum ya, statik dan dinamis. Kemudian berikutnya adalah juga tentang saya nanti juga akan melihat tentang bagaimana kita mendefinisikan sistem koordinat toposentris, dan kemudian berikutnya adalah kita nanti saya juga akan komponen materinya adalah terkait dengan international high and gravity reference system and frame begitu ya. Mungkin itu saya kira saya cukupkan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih ya. Sehat semua. Nanti sampai ketemu di waktu UAS ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sami-sami.